Halo Sobat Caturmania, berjumpa kembali bersama saya Imas Suhermat pada channel Chess Live. Channel khusus membahas untuk meningkatkan kemampuan catur. Apa kabar sobat? Semoga sobat sekalian selalu diberikan kesehatan serta rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa pandemi ini. Menanggapi beberapa permintaan dari sobat-sobat sekalian yang menginginkan saya membahas tentang ending menteri melawan benteng dan atau benteng melawan gajah atau kuda. Kali ini saya akan mencoba membahasnya dengan tema Sukswang. Sukswang adalah posisi di mana buah catur apapun yang digerakkan akan merugikannya. Jadi semacam istilah buah si malakama, serba salah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh dan pelajaran berikut ini. Oh ya sobat, bagi yang baru bergabung pada channel ini, bantu kami mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Serta bantu share pada teman-teman agar mendapatkan manfaat yang sama. Sekarang, mari kita saksikan contoh tema Sukswang. Perhatikan, putih giliran melangkah. Sobat catur sekalian, perlu diketahui bahwa ending benteng melawan gajah kebanyakan berakhir remis, karena secara teori adalah sama, yaitu masing-masing memiliki satu perwira, yaitu satu benteng dan satu gajah. Namun pada posisi-posisi tertentu, ending benteng melawan gajah ini dapat dimenangkan oleh benteng, seperti contoh posisi ini. Sekarang kita lihat langkahnya. Putih giliran melangkah. Putih melangkah, benteng G3 mengancam gajahnya yang berada di F3. Hitam dapat melarikan gajahnya ke E4, E2, D5, dan H5. Jika gajah E4, maka putih terus mengancam gajah tersebut dengan benteng E3, gajah G2. Jika gajah H7, maka benteng B3 mengancam mat, raja E8, benteng B8 skak, raja D7, benteng B7 skak, skewer terhadap gajahnya. Sekarang kita lanjutkan. Setelah benteng E3, gajah G2, putih terus mengancam dengan benteng E2, gajah F3, benteng F2. Nah, disinilah posisi sukswangnya untuk hitam. Kemanapun hitam melangkah, maka ancaman mat atau garpu terhadap gajahnya itu akan terjadi. Sebagai contoh, gajah C6, benteng C2, gajah D7, benteng B2, raja G8, benteng B8 skak, raja H7, dan terakhir benteng B7. Hitam kehilangan gajahnya. Sekarang kita lihat pada langkah pertama hitam. Ketika diancam dengan benteng di G3, hitam melangkah gajah E2. Putih jalan benteng G2, gajah F3. Silahkan sobat analisa sendiri. Setelah langkah ini, ketika hitam itu melangkah gajah D3, gajah C4, gajah B5, gajah A6, dan gajah H5. Nah, di sini seperti kembali tadi, yaitu benteng F2 dan hitam mengalami sukswang. Sekarang kita lihat gajah D5 ya, ketika putih benteng G3, gajah D5.
Maka putih langsung mengancam gajah ini dengan benteng D3, gajah C6, benteng D8 skak, gajah E8, dan tempo benteng C8, sehingga memaksa raja untuk menjauh. Kita kembali lagi pada saat benteng G3 dengan langkah hitam gajah H5, maka putih benteng H3, gajah F7, benteng H8 skak, gajah G8, dan terakhir raja G6, memaksa raja hitam untuk menjauh. Oke sobat, demikian contohnya. Sekarang mari kita mulai pelajaran pertama. Putih giliran melangkah. Iya, sama dengan posisi tadi. Putih harus mengambil tempo terus dengan mengancam gajahnya, gajah hitam, yaitu dengan benteng F1. Nah, hitam dapat melarikan gajahnya ini sepanjang diagonal G1A7 atau gajah ke H2. Sekarang kita lihat seumpama gajah H2, maka benteng F2, gajah G3, benteng G2. Ya, ini kembali posisi sukswang. Ya. Bila gajah H4, maka raja H5 mengambil gajah. Bila gajah F4, maka raja F5 mengambil gajah. Dan jika gajah E5, maka benteng E2, gajah D6, benteng E8 skak, gajah F8, dan benteng D8 tempo. Dan jika gajah D6, maka benteng D2, gajah E7, benteng C2, raja F8, dan benteng C8. Hitam kehilangan gajahnya. Oke sobat, oh ya, belum sempat kita bahas ya. Seumpama pada saat benteng di F1, ya, pada saat benteng di F1, gajah lari sepanjang diagonal G1A7, umpama gajah B6. Ya, itu sama seperti tadi ya. Putih akan terus mengejar gajah ini dengan benteng B1, gajah C7, benteng C1, gajah D6. Seperti tadi, akhirnya benteng C8 skak, gajah F8, tempo sekali benteng D8, dan kita akan segera mati. Sekarang mari kita lanjutkan pada pelajaran kedua. Nah, putih melangkah. Ya, putih melangkah benteng B7 skak. Tak ada lagi jalan, raja F8, benteng B8 skak, raja G7 terpaksa, jika tidak hitam kehilangan gajahnya. Raja G5, terpaksa raja H7, benteng B7 skak. Disinilah posisi sukswang terjadi. Bila raja G8, maka raja G6, gajah E5, benteng E7, dan mengancam skakmat serta gajah. Sekarang kita kembali pada langkah keempat, di mana putih melakukan skak di B7. Kita lihat jika hitam menjalankan gajahnya dengan gajah G7, maka putih membuat tempo yaitu dengan benteng A7, raja G8 terpaksa, dan raja G6, dan hitam akan segera kalah kemanapun langkahnya karena mengalami sukswang. Jika gajah F8, maka benteng A8 dan terpaksa jalan raja akan mati. Baik sobat, sampai di sini perjumpaan kita. Untuk pelajaran berikutnya kita akan bahas juga
mengenai ending Menteri Melawan Benteng pada video selanjutnya. Oh ya sobat, bagi sobat catur yang ingin mengikuti turnamen percasi online, silahkan daftarkan diri Anda. Turnamen akan dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2020 melalui aplikasi Lichess. Kalau pada seri pertama tuh melalui aplikasi chess.com. Nah, yang seri kedua ini melalui aplikasi Lichess. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Salam catur, Gens Unasumus.